Dalam pengembangan sistem komputer yang kompleks, masalah deadlock merupakan salah satu tantangan utama yang perlu dipahami dan diatasi. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses saling terjebak dan tidak dapat melanjutkan eksekusi karena saling menunggu sumber daya yang dibutuhkan. Fenomena ini dapat menyebabkan blokade sistem, menghambat kinerja, dan bahkan menyebabkan kegagalan sistem. Apa itu deadlock? Deadlock merupakan fenomena yang terjadi apabila komputer banyak menjalankan banyak program sekaligus, tetapi perjalanan banyak proses itu bisa jadi saling mengganggu karena setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Berikut adalah contoh kasus untuk deadlock. Permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan cara salah satu dari antrian tersebut mundur dan memberikan kesempatan antrian lain untuk berjalan terlebih dahulu. Kasus seperti ini sangat potensial untuk terjadinya starvation. Dari contoh kasus tersebut, ada beberapa hal yang membuat deadlock terjadi. Yang pertama, terdapat satu jalur pada jalan. Yang kedua, mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya. Yang ketiga, untuk mengatasinya, beberapa mobil harus rem atau mundur. Dan yang terakhir atau yang keempat, sangat memungkinkan untuk terjadinya starvation atau kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya. Deadlock dapat terjadi apabila 4 karakteristik ini terpenuhi, yaitu yang pertama adalah mutual exclusion, suatu kondisi di mana setiap sumber daya diberikan tepat pada suatu proses pada suatu waktu. Yang kedua adalah hold and wait, kondisi yang menyatakan proses-proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Yang ketiga adalah non-preemptive, kondisi di mana suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Dan yang terakhir atau yang keempat ada circular wait, kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Metode yang dapat dilakukan apabila deadlock terjadi, yaitu yang pertama metode pencegahan terjadinya deadlock atau dinamakan deadlock prevention. Yang kedua, metode penghindaran terjadinya deadlock atau deadlock avoidance. Yang ketiga adalah metode deteksi dan pemulihan dari deadlock atau deadlock detection and recovery. Dan yang terakhir adalah strategi penanganan apabila deadlock terjadi. Ada 5. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah pengabaian, yang ketiga adalah penghindaran, yang keempat adalah pendeteksian, dan yang terakhir adalah pemulihan.